penyakit itu sebelum penyakit itu diturunkan Allah menurunkan obat. Itu sudah pasti. Dan obat itu nggak pernah jauh dari penyakit itu. Ini riset ini dibuktikan oleh yang namanya Cak Abu, Presiden Direktur dari SHM, Sekolah Herbalis Muslim, yang beliau ini mempunyai 200 jenis madu sedunia. Sedunia, bukan se-Indonesia. Beliau cari madu dimanapun yang itu menurut dia itu madu itu lain. Ternyata begitu dibawa pulang ada satu madu yang 1 gelas harganya 200 juta. Insya Allah, karena untuk risetnya. Ternyata begitu dibawa pulang semua madu kandungannya seluruh dunia itu sama. Ini pembuktian dari Cak Abu. Dan beliau dimanapun ada wabah penyakit, beliau ke sana untuk melakukan riset. Dan ternyata setiap ada wabah penyakit di satu tempat, obatnya juga ada di situ. Makanya beliau yang menciptakan 3 pilar ilahiyah, ilmiah, alamiah itu Cak Abu. Itu slogan kita di era yang kemarin ya. Makanya setiap penyakit yang muncul itu obatnya mesti di situ. Baru-baru kemarin kita diberikan penyakit namanya COVID. Kemudian ada Omikron, terus ada Bapak Kron, ada anak Kron dan seterusnya. Ternyata sampai hari ini belum ketemu obatnya COVID-19. Ternyata kita suntik itu vaksin itu bukan obat ternyata. Ternyata obatnya dari COVID ini adalah imunitas kita sendiri. Betul? Belum ada obat. Maka rumus bahwasanya Allah memberikan satu penyakit, obatnya di situ itu sudah sah, pasti. Dan apapun yang penyakit yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluknya, di situ mesti Allah sudah meletakkan obat dan memberi tanda. Ada tandanya. Kalau ain tadi ada benjolannya, itu ain, biasanya di sekitar leher. Apapun penyakit itu ada tandanya, dan tanda itu tidak berubah. Tanda itu yang Allah berikan di sana, dia tidak besar, tidak kecil. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca tanda itu. Saya bacakan ini. Siapa melihat nggak tulisan nomor 16 ini? Angka 16 ini. Lihat ya. Besar apa kecil? Kecil kan kata sampean. Kalau kata saya besar banget. Apa bedanya? Jauh dan pandang. Tanda yang Allah berikan ya seperti itu. Dia tidak besar, dia tidak kecil, dia akan tetap seperti itu. Tergantung seberapa kuat kita membaca. Mau belajar? Maka nanti sampai ketika ada satu penyakit, dia nggak sibuk. Ketika anak kita panas, demam, maka kalau panas itu ya dikompres, betul? Kalau dingin ya dikemuli. Tapi panas dan dingin ini bukan penyakit. Panas dan dingin itu adalah efek dari penyakit. Sebenarnya penyakitnya di mana? Ada virus di dalam tubuh. Nah itu, paham nggak sini? Panas dan dingin itu bukan penyakitnya. Panas dan dingin efek dari sebuah penyakit. Penyakit muncul karena ada virus, ada bakteri di dalam tubuh. Betul? Nah, sekarang yang kita cari itu adalah virusnya tadi. Ini masuk materi saya kedua, praktek. Jadi saya ibaratkan, kalau ini setubuh manusia sedang berdiri, maka bisa dibagi menjadi 4. Pertama dibelah, kedua dipotong. Artinya ada kiri, kanan, ada atas, bawah. Paham ya? Jadi kalau mau ngadep itu batasnya udel ke atas ya, atas, udel ke bawah, bawah. Dibelah, ada kanan, ada kiri. Maka Allah itu meletakkan tanda itu di sana, dan tergantung kita seperti apa membacanya. Kalau kita mendeteksi penyakit itu sumbernya ada di sebelah kanan, dan yang sakit iku lanang,
maka sumber penyakitnya itu dari orang laki-laki yang pernah tua, dari yang sakit. Kalau sing loro lanang terus dengan deteksi yang muncul itu di pundak kanan, berarti sebabnya penyakit itu dari orang laki-laki yang pernah tua dari orang itu. Siapa? Pak D, bapak, mertua lanang, mbah. Paham? Paham. Kalau sebelah kanan berarti pernah tua. Kalau sebelah kanan, kalau lanang ya lanang. Kalau wedok ya wedok. Kalau sebelah kiri yang sakit lanang berarti wong wedok. Kalau ketemu tandanya itu di sebelah kiri yang sakit lanang, berarti iki sing wedok pernah tua. Siapa? Mbak Yu, mama, mertua wedok, bude. Paham ora? Kalau di bawah pernah nom. Kalau ketemu di buku sebelah kanan berarti dari ponaan, mantu, terus anak, paham. Terus bicara nih kok praktek kiri-kiri. Sebenarnya paham deh. Lah kalau di tengah piye? Kalau di tengah, begitu dicek neng batuk ya tengah, di gulu ya tengah, ulu hati ya tengah, udur ya tengah. Sampai atas dan bawah ketemu nenek tengah, berarti penyakit itu muncul karena kesalahan dia sendiri. Jadi saya tidak bisa ditolak. Ini sudah saya tadi bilang ratusan kali. Makanya nanti jenengan akan tahu sumber penyakitnya ini dari mana. Maka kita tahu betul cara penanganannya. Ketika dideteksi ketemu nenek sebelah kanan, cukup kita yang tahu. Apapun hujah dia, kan aku loro, telinga saya ini berdemi. Ini sudah 3 bulan. Saya ini mulai pas berewang bonekang kayak loh. Berewang kayak berkunjungi sampai saya tidak mari-mari. Aku berobat kemana-mana gak suka. Maka kita mempunyai satu keputusan bahwa dia sakit karena dia pernah berbuat dolim kepada orang yang pernah tua dari dia. Coba kan boleh-boleh mungkin ini pernah dijanji karo mertua, tangan, karo kakak. Walaupun dia tidak mengatakan iya, tapi ketika dia ingat itu, Allah akan menyembuhkan penyakit. Maka seperti yang saya sampaikan, ketika orang sakit 32 tahun dia minum obat, ternyata saya lihat tandanya persis ada di pundak sebelah kiri, dan saya yakin dia punya salah dengan mertuanya. Tidak saya lihat, cuma dia ngapuro ternyata sembuh. Padahal dia ini sudah berobat kemana-mana. Kalau jenengan tidak punya hujah ini, maka ketika ada orang ngomong, Kang, aku ini pas waktu aku mancing, tiba-tiba pulang anakku kesurupan. Wes tak obatnya yang dunia gak mau. Akhirnya sampai wah kasusnya sih gitu. Kan seperti itu. Karena sampai tidak punya hujah untuk mendeteksi apa sumber penyakit itu. Bisa paham lagi. Ternyata dia sakitnya itu awalnya adalah karena kesalahan dia sendiri. Paham? Nah, terus tentang kita ini seperti ini. Kalau ada orang tua sakit dan sakitnya itu menghabiskan harta benda, maka dia sakitnya karena sebab pernah berbuat dolim kepada orang lain dan itu tidak tahu siapa. Itu kan orang. Tapi kalau ada orang tua yang sakit, tapi sakitnya tidak menghabiskan harta benda, bolak-balik ke rumah sakit tapi BPJS, gratis lah BPJS. Itu terhitung dia sakit tapi tidak menghabiskan harta benda, berarti sakitnya itu dari kesalahan dia sendiri waktu masih muda. Jadi sakitnya dia sebagai penebus dosa. Ketika itu ada kedoliman orang lain, Allah akan mengambil rezekinya yang dihabiskan di masa tua. Maka tugas kita dakwah di sana. Istighfar Pak. Mungkin dulu kita pernah mendolimi orang lain. Ada hak orang lain, entah itu batas tanah, entah itu warisan.
dakwanya nyampe gitu loh. Walaupun dia nggak sembuh, tapi ketika dia sakaratul maut, dia ingat apa yang kita katakan, maka sesungguhnya Allah telah menciptakan satu saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya kita telah mendakwahkan Al-Quran seperti itu. Keren. Karena ini harus tahu sumbernya. Sama kita ini tadi, pasangan muda yang mulai sakit karena digerhana, orang tua yang sakit karena digerhana. Terus bolak balik kayak mengiteni seperti mengiteni apa? Pokoknya sama paham. Di akhir nanti zaman pernah dulu waktu jenengan kasih PR A dan B, A dan B. Apa yang dilakukan bersama? Sama didelok terus malam. Dul, sama tak ajari ini. Mau? Ya levelnya dia kalau bersama. Level dia belajar. Kalau bersama itu insya Allah pas. Kalau kita dari 10 itu salah loro, salah satu ya. Dan saya itu sering ketika saya penasaran, jadi kalau bersama ini loh, wong ini kok apa biasa ini kan? Saya sering betul mengikuti beliau ketika beliau nanda ada B. Saya belajar dari saya. Ternyata jadi kok A. Ternyata B. Ini B ternyata A salah. Saya belajar terus. Dan dari 10 kali beliau mengatakan A dan B, saya sampai akhirnya dari 10 saya hanya salah satu. Oh, maksudnya bersama ini. Makanya ketika delok foto, delok oma, didelok terus merem oh tanda ini di sini. Bisa sampai tak ajari.